Ini kelompoknya satu ya? Kelompok satu lagi? Iya, kelompok satu lagi, Bu. Oke, siap. Pevita dan kawan-kawan. Ya, silakan. Selamat malam, suara saya jelas, tes? Jelas, oke. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Ibu dan rekan-rekan semua. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang bab selanjutnya dalam MSDM, yaitu Employee Retention, Engagement, and Careers. Oke, next. Next. Ya, di sini kelompok kami ada 5 orang. Ada saya sendiri, Afrildo, lalu ada Grafika, ada Karina, ada Nazira, dan ada Revita. Oke, untuk selanjutnya, untuk materi bagian pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Karina. Untuk Karina, dipersilakan. Selamat malam Bu Imbu dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Karina, Bu. Mohon izin untuk kali ini video saya matikan karena jaringannya takut kurang stabil, Bu. Jadi pembahasan kali ini kita akan membahas terkait 5 subbab dari bab retention. Nah, yang pertama adalah managing employee, turnover and retention akan saya jelaskan. Kemudian employee engagement itu time management, improving coaching skill, dan making promotion decision akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Mungkin kita langsung masuk ke bagian pertama saja. Ya, yang pertama yaitu managing employee turnover and retention. Next. Nah, sebelumnya teman-teman sebelum membahas bab ini, mungkin kita sebaiknya perlu mengetahui terlebih dulu apa itu turnover. Turnover itu merupakan rate at which employee leave the firm. Jadi itu turnover itu merupakan suatu tingkat di mana employee itu meninggalkan perusahaan dan sifatnya itu bervariasi untuk setiap jenis industri. Nah, turnover sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu voluntary turnover dan involuntary turnover. Kalau voluntary turnover itu adalah turnover yang berdasarkan keinginannya sendiri. Jadi itu seperti mereka tuh meninggalkan perusahaan itu untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, atau suatu karyawan memutuskan untuk pergi dari perusahaan untuk pensiun dini seperti itu. Kemudian ada yang namanya involuntary turnover. Nah, involuntary turnover itu karyawan itu pergi meninggalkan perusahaan itu karena memang sudah tidak dianggap tidak cocok untuk tinggal di suatu perusahaan tersebut. Nah, hal ini dapat dapat diakibatkan karena yang pertama adalah poor performance, kemudian disability, atau corporate downsizing. Nah, corporate downsizing itu yang sekarang terjadi di banyak perusahaan karena memang perekonomian sedang terpuruk karena COVID seperti itu. Kemudian turnover ini sendiri itu mengakibatkan ada yang namanya cost of turnover. Jadi itu ketika suatu karyawan pergi meninggalkan perusahaan, maka itu perusahaan itu kehilangan suatu biaya akibat karyawan tersebut pergi meninggalkan perusahaan. Nah, biaya tersebut itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tangible cost, yang kedua adalah intangible cost.
Jadi tuh kalau di sini tuh tangible cost itu merupakan cost yang dibutuhkan dalam perekrutan hingga calon pegawai tersebut menjadi pegawai tetap. Nah, contohnya itu adalah cost of recruiting, screening, interviewing, test, and cost wage, while the new agent was oriented and trained. Kemudian kalau intangible cost itu merupakan cost yang tidak secara langsung dapat dihitung pasti. Detailnya seperti apa. Nah, itu contohnya itu cost of lost productivity ketika suatu karyawan itu pergi meninggalkan perusahaan. Kemudian next. Nah, di sini kita perusahaan itu perlu managing voluntary turnover. Jadi supaya yang voluntary turnover itu bisa di-manage dengan baik sehingga perusahaan itu tidak kehilangan kos-kos yang mereka telah lakukan untuk mendapatkan suatu pegawai ataupun kos yang hilang akibat kehilangan tingkat produksi tertentu. Nah, untuk menghindari cost of turnover itu, maka yang pertama yang perusahaan lakukan adalah mengidentifikasi secara awal. Nah, bagaimana caranya? Perusahaan itu dapat melakukan survei. Nah, survei tersebut itu bisa dilakukan secara internal maupun eksternal. Jadi internal perusahaan bertanya kepada karyawannya ataupun eksternal perusahaan yang diambil dari beberapa data yang disampaikan oleh data statistik. Nah, di sini itu terlampir data statistik yang diambil dari www.world@work yang diakses pada 3 April 2011. Nah, dari data tersebut terlihat bahwa karyawan itu lebih cenderung untuk memilih yang pertama perusahaan itu yang memiliki tingkat gaji yang lebih tinggi, terus kemudian kesempatan promosional, kemudian perusahaannya menjanjikan work-life balance, kemudian perusahaan yang dapat mengembangkan suatu karyawannya, dan yang kelima ini ada sedikit kekeliruan. Yang keempat itu adalah stres, dan yang kelima adalah kayak pengembangan karir suatu karyawan. Nah, untuk survei ini sendiri, sebenarnya ini kan survei diambil secara utuh di banyak perusahaan. Namun untuk karyawan-karyawan yang memiliki performa yang baik, mereka itu lebih cenderung untuk memilih promotional opportunities dan performa yang lebih baik, career development sebagai pilihan pertama mereka. Jadi bukan hanya terkait dengan tingkat gaji yang mereka diberikan, tapi juga promotional opportunities untuk menunjang karir mereka ke depan. Seperti itu. Mungkin kita bisa next. Nah, selanjutnya itu adalah retention strategies for reducing voluntary turnover. Jadi itu bagaimana suatu talent manajemen perusahaan. Perusahaan itu melakukan identifying di isu yang bisa dilakukan seperti yang saat sebelumnya, yaitu dengan survei. Kemudian perusahaan melakukan analyzing the situation. Jadi itu berdasarkan survei tersebut, perusahaan dapat menganalisa situasi yang terjadi untuk mengetahui berapa banyak karyawan yang ingin pergi meninggalkan suatu perusahaan. Ini kan dikarenakan ini kan voluntary turnover ya, jadi kita harus benar-benar tahu kenapa sih karyawan itu pergi dari perusahaan, seperti itu. Kemudian setelah analyzing the situation dan kita mendapatkan titik cerah, maka kita itu hasil akhirnya itu adalah having identified potential problem. Jadi kita dapat titik cerahnya. Kenapa sih rata-rata karyawan itu pergi, seperti itu. Nah, ini bisa perusahaan itu bisa coba-coba gitu. Jadi misalnya alasan pertama, karyawan itu pergi karena gaji, mungkin bisa dinaikin gajinya. Kalau misalnya karyawan itu pergi karena misalnya pengembangan karirnya kurang bagus, bisa dibagusin pengembangan karirnya, seperti itu. Mungkin kita bisa next. Nah, ini tuh
yang tadi hasil yang telah diidentifikasi perusahaan. Jadi ada comprehensive approach to retaining the employee untuk mempertahankan suatu karyawan. Jadi yang pertama itu ini ada banyak pilihan yang bisa dilakukan oleh perusahaan, mulai dari selection, professional growth, career direction, meaningful work, recognition and reward, culture and environment, promote work, dan acknowledge achievement. Nah, mungkin yang selection itu sendiri itu perusahaan itu bahwa dari awal itu perusahaan itu sudah menentukan right person for the right job. Selain itu juga perusahaan itu memilih supervisor yang bagus sehingga problem yang dimiliki oleh karyawan itu dapat segera diatasi, sehingga jangan sampai ada karyawan yang pergi karena mungkin mereka mempunyai problem tapi problem tersebut tidak bisa diselesaikan di internal perusahaan. Kemudian ada professional growth, yaitu perusahaan itu perlu dapat memikirkan terkait dengan pengembangan karir perusahaan top manajemennya. Nah, ini hampir sama seperti career direction itu. Jadi perusahaan itu secara periodik itu perlu berdiskusi dengan karyawannya terkait dengan preferensi karir dan prospek ke depannya. Terus kalau untuk meaningful work and ownership, ini sebenarnya ada tambahannya. Meaningful work and ownership goal itu karyawan itu perlu mengetahui apa yang perlu mereka lakukan dan tidak lakukan, sehingga performanya mereka dapat terukur secara jelas seperti itu. Kemudian ada recognition and reward, bagaimana perusahaan mengakui dan mengapresiasi kinerja karyawannya. Kemudian ada culture and environment, bagaimana budaya dan lingkungan perusahaan itu dapat membuat karyawan itu betah. Kemudian ini ada promote work, dan tambahannya yaitu work-life balance, bagaimana perusahaan itu dapat memastikan bahwa karyawannya itu memang bekerjanya sudah work-life balance, tidak berlebihan. Dan yang terakhir adalah acknowledge achievement, yaitu bagaimana perusahaan secara frekuen itu bisa memberikan reward berupa monetary reward ataupun non-monetary reward seperti itu. Mungkin kita bisa next. Ya, yang selanjutnya adalah managing involuntary turnover. Jadi involuntary turnover itu inevitable. Jadi itu perusahaan itu adanya involuntary turnover itu tidak bisa dihindari oleh suatu perusahaan. Jadi itu di mana dalam kondisi tertentu perusahaan itu perlu melepaskan karyawannya. Misalnya ketika karyawan tersebut memang kerjanya sudah tidak bisa mencapai standar yang diinginkan oleh perusahaan, seperti itu. Kemudian, nah di sini itu sebenarnya fokus utama perusahaan adalah supaya untuk mempertahankan the most critical employee. Jadi most important employee itu perlu dipertahankan oleh suatu perusahaan. Kemudian ada job withdrawal. Nah, job withdrawal itu di sini tuh maksudnya itu adalah karyawan itu menarik diri dari perusahaan. Jadi secara psikol atau psikologis itu karyawan itu telah menarik diri dari perusahaan sehingga menyebabkan adanya involuntary ataupun voluntary turnover. Nah, bagaimana cara perusahaan untuk mendealing with job withdrawal itu? Jadi perusahaan itu perlu mengetahui bahwa atas withdrawal behavior itu memiliki cost yang tinggi loh, sehingga bagaimana cara perusahaan itu untuk melakukan cara-cara untuk mengajak karyawan tersebut itu supaya bisa balik lagi performanya. Jadi reducing jatuhnya. Jadi tidak bisa secara langsung tapi bisa mengurangi sedikit demi sedikit. Kemudian reducing strategies in term of reducing job negative effect. Jadi perusahaan itu melakukan strategi mengurangi withdrawal sehingga perusahaan itu dapat menghindari negatif efek yang ditimbulkan oleh job withdrawal tersebut. Nah, untuk selanjutnya presentasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, Alfredo, terima kasih. Oke, terima kasih Karina.
Baik, mungkin saya melanjutkan langsung dari Karina. Jadi kan sudah dibahas oleh Karina terkait managing employee dan managing employee turnover and retention. Jadi salah satu usaha yang bisa perusahaan lakukan untuk menghindari employee turnover seperti itu adalah dengan melakukan employee engagement. Jadi di sini dijelaskan bahwa employee engagement itu adalah suatu perusahaan memiliki kehadiran karyawan yang buruk, lalu keputusan untuk meninggalkan perusahaan secara sukarela itu besar. Jadi keputusan untuk meninggalkan perusahaan secara sukarela ini sempat dibahas oleh Karina, itu terkait voluntary turnover. Lalu juga misalkan di perusahaan tersebut banyak karyawan yang melakukan tindakan pelarian psikologis. Maksudnya tindakan pelarian psikologis adalah seperti misalkan kita datang bekerja, tapi sebenarnya bukan untuk bekerja, jadi misalkan untuk ngobrol, untuk berinternet atau justru mengerjakan pekerjaan lain yang itu sebenarnya bukan pekerjaan kita. Hal-hal seperti inilah yang mencerminkan keterikatan karyawan dengan perusahaan itu berkurang. Nah, jadi engagement itu engagement itu adalah merefer kait keterikatan atau hubungan keterlibatan secara psikologis antara karyawan dengan perusahaan, di mana jika engagement employee maka diharapkan karyawan itu memiliki ikatan dengan perusahaan. Jadi karyawan itu berkomitmen terhadap perusahaan tersebut. Seperti itu. Jadi employee engagement adalah suatu situasi di mana setiap karyawan itu memiliki komitmen yang kuat pada pekerjaan mereka, tujuan perusahaan, serta nilai-nilai dari perusahaan tersebut. Jika employee engagement tercapai, diharapkan tujuan dari perusahaan dan profit dari perusahaan meningkat secara signifikan. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah apa aja sih yang ada di dalam employee engagement. Jadi di dalam employee engagement kita membagi menjadi 3, yaitu kenapa employee engagement itu penting, lalu kedua, tindakan apa yang bisa dilakukan perusahaan untuk membantu perkembangan employee engagement, dan ketiga, memonitoring employee engagement itu sendiri. Nah, untuk yang bagian pertama, apa sih pentingnya dari employee engagement? Jadi employee engagement itu penting ya. Kenapa? Karena employee engagement itu merupakan hal yang penting karena menyinggung ikatan atau kebiasaan karyawan, di mana karyawan itu yang merasakan ikatan dan keterkaitan dengan perusahaan akan memberikan performa kerja yang baik. Nah, jika karyawan tidak memiliki ikatan atau komitmen terhadap pekerjaan dan perusahaan, maka jelas dong kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bisa jadi karyawan akan tidak bekerja dengan optimal yang mengakibatkan perusahaan juga merugi, seperti itu. Nah, jadi pentingnya employee engagement itu adalah untuk ujung-ujungnya sih untuk meningkatkan profitabilitas dan untuk meningkatkan kemampuan kinerja perusahaan itu sendiri ya. Jadi itulah pentingnya employee engagement. Selanjutnya, tindakan apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk membantu perkembangan employee engagement. Jadi dijelaskan bahwa engagement supporting and making yang bisa 3 hal ya yang bisa dilakukan perusahaan untuk membantu perkembangan employee engagement. Ada 3 hal. Yang pertama adalah memahami bagaimana unit atau bagian kecil dari usaha tempat karyawan bekerja itu berkontribusi dalam kesuksesan perusahaan. Lalu yang kedua, melihat bagaimana usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Usaha ini adalah usaha dari karyawan ya. Yang ketiga adalah mendapatkan perasaan telah melakukan suatu pencapaian ketika bekerja di perusahaan. Jadi ketika seorang karyawan itu bekerja di perusahaan, itu dia hanya bekerja selesai bekerja, dia juga memiliki perasaan puas atau perasaan bangga atau memiliki perasaan telah mencapai suatu prestasi. Jadi akan menimbulkan suatu kepercayaan diri atau mungkin ya self rewarding bagi karyawan itu sendiri, seperti itu. Selanjutnya monitoring employee engagement. Nah, monitoring employee engagement ini ada 3 ya. Jadi kita ngambilnya dari perusahaan konsultan Accenture, di mana perusahaan konsultan ini menggunakan 3 bagian atau 3 metode yang disebut SAY, STAY, dan STRIVE. Nah,
kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah say. Say itu artinya adalah di mana suatu perusahaan itu menilai kebanggaan karyawan berada di organisasi tersebut. Dalam hal ini adalah seberapa positif seorang karyawan itu berbicara tentang perusahaan dan merekomendasikannya kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melihat siapa yang tetap di perusahaan dan mengapa. Jadi di sini perusahaan itu melihat orang-orang mana sih yang kira-kira tetap atau betah di perusahaan, dan orang-orang mana sih yang kira-kira nggak betah atau mungkin keluar dari perusahaan. Nah, dari situ akan dilihat sama perusahaan dan mungkin bisa digali atau diidentifikasi lebih lanjut dengan interview untuk melihat apa-apa saja yang membuat mereka tetap ingin bekerja dan apa-apa aja yang membuat mereka keluar perusahaan. Nah, yang metode yang ketiga yaitu strive, atau lebih kepada kita melihat atau perusahaan itu melihat usaha apa sih yang dilakukan oleh seorang karyawan itu, atau lebih tepatnya bagaimana sih karyawan itu bekerja gitu loh. Apakah dia bekerja dengan sangat baik, dengan sangat rajin, dengan sangat aktif, ataukah dia bekerja dengan ya pokoknya seadanya, pokoknya aku selesai, pokoknya beres nih pekerjaan. Nah, dari 3 metode itu nanti akan dilihat, akan dihasilkan suatu penilaian apakah karyawan ini memiliki employee engagement atau memiliki keterikatan yang baik terhadap suatu perusahaan. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya, Grafika. Terima kasih. Mohon izin Bu Imbu dan teman-teman. Ya. Selanjutnya career management. Sebelum saya lanjutkan ke penjelasan berikutnya, perlu digarisbawahi pada perusahaan, pada sikap perusahaan ya. Perusahaan ini kan secara general fokus pada value yang mereka dapat. Jadi dari bahan yang saya baca dari buku Dassler, perusahaan itu akan jauh lebih prefer apabila mereka memiliki jumlah karyawan yang sedikit, namun memiliki talenta dan bekinerja dengan baik, daripada mereka itu memiliki struktur yang besar, namun organisasinya tidak memberikan output yang setimpal. Nah, untuk itulah, jadi alasan itu dapat dijadikan sebagai dasar bahwa diperlukan career management dalam sebuah perusahaan. Kemudian perusahaan ketika melakukan career management juga akan mendapat keuntungan. Nah, keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan yaitu salah satu pertama, pekerja mendapat kemampuan dan wawasan yang lebih baik untuk dapat melayani organisasi secara optimal. Kemudian perusahaan juga dapat meningkatkan employee engagement. Jadi pekerja akan merasa lebih terlibat dalam perusahaan. Kemudian manfaat berikutnya yaitu perusahaan dapat mengurangi beban perekrutan. Nah, selanjutnya pada slide ini terdapat beberapa penjelasan lebih lanjut terkait career management. Pertama, kita dapat melihat, pertama kan saya jelaskan career management atau career itu sendiri dari sisi terminologi. Career itu sendiri bisa didefinisikan sebagai posisi pekerjaan yang pernah dipegang oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu, yang biasanya dalam jangka beberapa tahun. Kemudian terkait dengan career management ini, terdapat pula istilah career development atau perkembangan karir, yaitu adalah runtutan aktivitas panjang masa kerja seseorang selama berkarir yang berkontribusi pada kesuksesan karir orang tersebut. Kemudian terdapat juga istilah manajemen karir, yaitu adalah proses untuk membuat karyawan dapat memahami dan mengembangkan dengan lebih baik keahlian dan minat karir mereka, dan untuk memanfaatkan keahlian dan minat ini dengan cara yang paling efektif. Kemudian terdapat pula istilah perencanaan karir. Perencanaan karir itu sendiri adalah suatu proses yang digunakan seorang untuk memilih tujuan karir dan jalur karir untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kemudian berikutnya terkait dengan career today atau kondisi pekerjaan atau karir yang ada pada masa saat ini. Nah, pada situasi saat ini,
seringkali karyawan harus mampu merubah atau mereinvent pekerjaan mereka sebelumnya. Hal ini bertolak belakang dengan paradigma lama mengenai karir yang digambarkan seperti anak tangga ya, yang step by step naik dari satu tangga pertama ke tangga berikutnya, seperti sangat terstruktur begitu. Nah, itu berbeda halnya dengan pola karir yang ada pada zaman sekarang, di mana jauh lebih fleksibel, karena orang-orang ini walaupun dengan latar belakang yang berbeda dari pekerjaan mereka sebenarnya, itu masih bisa berganti-ganti pekerjaan seperti itu. Kemudian pada kondisi saat ini, wanita juga jauh lebih agresif dalam mengejar karir, sehingga sering ditemukan kondisi di mana dalam suatu keluarga terdapat dual career pressure, di mana suami dan istri sama-sama mengejar karir gitu. Kemudian apa yang orang-orang inginkan dari karir juga berubah pada generasi sebelumnya, yaitu generasi baby boomers, sesuai dengan yang saya baca di bahan buku, memandang karir sebagai fokus antara pekerja dan pemberi kerja. Jadi seperti bos dan anak buah seperti itu. Sementara itu pada saat ini, pada zaman ada lagi barrier antara dan pemberi kerja, itu jauh lebih transparan, karena orang-orang tuh jauh lebih berorientasi pada keseimbangan antara waktu bekerja dan waktu untuk keluarga. Kemudian akan saya jelaskan berikutnya tentang psychological contract. Psychological contract itu seperti bisa digambarkan seperti perjanjian kerja memberi fasilitas tentunya dengan harapan bahwa pekerja ini dapat memberikan feedback yang setimpal dengan fasilitas yang diberikan. Namun di zaman saat ini, hal ini sedikit bergeser. Ketergantungan antar kedua pihak sudah lebih minimum, sehingga manajemen karir tentunya semakin diperlukan untuk bekerja. Kemudian poin nomor 4 adalah the employee's role, atau peran dari pekerja itu sendiri dalam membina karir mereka. Pada zaman sekarang, pekerja dituntut untuk lebih mandiri, karena terdapat perubahan pola pikir dari orang-orang yang hidup di zaman sekarang. Mereka fokus pada memilih pekerjaan yang sesuai dengan minat, bakat, dan skill. Orang-orang juga melihat proyeksi pekerjaan tersebut ke depannya atau prospeknya. Apakah ke depan itu semakin diminati atau tidak? Karena orang-orang tentunya tidak mau merugi atau tidak mau melewatkan kesempatan mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan. Kemudian dijelaskan pula di buku bahwa kepribadian atau personality mempengaruhi pilihan karir seseorang. Personality ini bisa tentunya diantaranya adalah value yang mereka bawa, atau nilai yang mereka percaya gitu ya. Kemudian motivasi mereka seperti apa, dan kebutuhan mereka itu termasuk dalam personality. Ilustrasinya mungkin apabila orang itu cenderung ke lebih sosiosentris atau ekstrovert, mereka cenderung mencari pekerjaan yang bersinggungan dengan orang atau lebih ke sosial seperti itu. Next. Ya, ini adalah poin berikutnya, yaitu the employer's role. Jadi peran pemberi kerja atau peran pemberi kerja dalam manajemen karir. Nah, peran pemberi kerja itu tergantung pada berapa lama employee atau pekerja sudah berada di perusahaan tersebut.
tentunya apabila masih berada di tahapan awal, pemberi kerja harus pertama-tama memberikan guiding atau memberikan arahan dan bimbingan. Terutama untuk fresh graduate atau orang-orang yang baru saja lulus kuliah dan langsung ditempatkan di posisi atau pekerjaan tertentu. Nah, sebaiknya sesuai dengan yang saya baca di buku, sebaiknya perusahaan boleh langsung memberikan tanggung jawab yang lebih kepada pekerja yang baru masuk tersebut. Namun tentu saja harus diimbangi dengan menyediakan mentor, kemudian dengan membimbing pekerja baru tersebut untuk menghindarkan adanya reality shock atau kondisi ketika ekspektasi tinggi dari pekerja tidak sesuai dengan pekerjaan yang ada yang mereka lalui atau mereka alami. Kemudian ketika pekerja ini sudah berada pada posisi pekerjaan itu dalam waktu yang cukup lama, mungkin setahun, 2 tahun, itu bisa dilakukan appraising atau penilaian. Employer dalam hal ini dapat memberikan penilaian pekerjaan yang berorientasi pada karir bekerja. Dan harus mampu menilai kelebihan dan kekurangan dari pekerja tersebut. Dan untuk kemudian menentukan pekerjaan apa yang pas untuk pekerja tersebut. Kemudian apabila employee sudah berada di waktu yang lebih lama lagi di perusahaan tersebut, bisa dilakukan rotasi. Rotasi secara periodik dapat tentunya bagi employee memberikan gambaran kepada mereka tentang pergerakan karir ke depan dan memberikan perspektif untuk mereka mengenai pekerjaan apa sih yang sebenarnya cocok untuk mereka. Kemudian poin berikutnya adalah career management system. Sesuai dengan yang saya baca di buku, sebenarnya kebanyakan employer atau pemberi kerja itu tidak cenderung enggan untuk memberi berbagai variasi opsi terkait pengembangan karir karena tentunya terkait dengan biaya yang mahal. Namun sebenarnya career management system ini tidak perlu dilakukan dengan sistem yang rumit dan mahal. Adanya feedback dari supervisor atau atasan langsung, kemudian adanya rencana pengembangan dari individu masing-masing, kemudian adanya akses untuk pelatihan itu sebenarnya sudah termasuk ke dalam career management system. Jadi tidak perlu mengadakan sistem yang atau membuat sistem yang mahal dan rumit, sebenarnya dengan hal-hal tadi itu sudah cukup dilakukan untuk perusahaan. Nah, di buku terdapat banyak sekali variasi-variasi dari career management system, diantaranya career centers, career planning workshop, kemudian lifelong learning budgets, itu semuanya adalah variasi-variasi dari career management system. Dan apabila saya jelaskan satu persatu akan panjang, jadi mungkin teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian poin berikutnya terkait career management ini adalah gender issue in career development. Nah, perbedaan gender itu juga bisa mengaruhi perkembangan karir dari seseorang di perusahaan. Nah, berdasarkan studi dari apa yang saya dapat di buku, wanita itu jauh lebih sulit untuk mendapatkan pengembangan karir. Dan biasanya untuk dapat naik pangkat itu mereka membutuhkan required rating ya atau nilai yang lebih tinggi untuk daripada laki-laki untuk dapat naik ke jenjang karir yang berikutnya. Untuk itu apabila wanita ingin terus mengembangkan karir, mereka harus lebih proaktif dalam menghadapi hal-hal seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, hambatan-hambatan tadi dinamakan juga atau bisa disebut dengan glass barrier. Nah,
perusahaan untuk itu yang mau untuk mengembangkan karir bagi pekerja wanita harus mampu menghilangkan masalah-masalah tadi. Nah, yang terakhir next. Ya, ini adalah manager's role atau peran dari manajer dalam pengembangan karir di perusahaan. Tidak bisa dipungkiri bahwa supervisor berperan dalam pengembangan karir karyawan. Supervisor itu bisa memberikan tidak hanya sekedar advice atau saran, tapi juga bisa mengawasi secara langsung perkembangan karir dari pekerjanya. Cara-cara yang bisa dilakukan yaitu pertama memberi training awal, tentunya agar pekerja bisa mendapat start yang bagus ketika mulai bekerja. Kemudian melakukan performance appraisal atau penilaian performa. Kemudian rutin memberikan info kepada pekerja terkait pengembangan karir dan melakukan coaching serta mentoring assistant. Untuk selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Terima kasih. Terima kasih Grafika. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan improving coaching skills. Sebelum untuk masuk ke bagaimana kita cara untuk mengimprove coaching skills, kita harus tahu di sini ada perbedaan antara coaching dan mentoring. Jadi ada coach, ada juga mentor. Kalau coaching itu tugasnya itu untuk educating atau memberikan ilmu dan juga untuk memberikan instruksi dan juga melatih bisa bawahan atau juga peer-nya. Sedangkan kalau mentoring itu dia yang memberi nasihat dan juga untuk bisa menjadi counseling dan juga yang membimbing. Nah, coaching itu sendiri biasanya dilakukan untuk waktu yang pendek, jadi untuk tujuan pekerjaan yang singkat dan juga bukan untuk pekerjaan pada umumnya. Jadi kalau umumnya yang mengajari dasar-dasar itu mentor, sedangkan coach itu yang hanya ketika ada masalah tertentu atau kasus tertentu, itulah coaching yang bekerja. Biasanya coaching itu kalau kita tahu mungkin atasan langsung, tapi kalau mentor itu benar-benar yang membimbing dari awal, yang mengajari dari awal sampai kita punya goals ke depannya gitu. Nah, di sini ada 4 proses untuk dalam memberikan coaching kepada pegawai. Yang pertama adalah preparation. Di sini coach itu harus bisa paham terhadap masalah yang terjadi dan mungkin terjadi di lingkungan pekerjaan. Dan juga harus bisa memahami karakter dari setiap pegawai dan juga kemampuan dari pegawai itu sendiri. Jadi jangan sampai nanti ketika sudah tahu solusinya, namun mungkin tidak cocok dengan skill dari pegawai itu sendiri. Selanjutnya, coach itu harus bisa melakukan perencanaan. Perencanaannya adalah dia bisa membuat suatu hasil yang mana apa masalahnya dan juga apa yang harus diperbaiki. Jadi semacam solusinya, karena udah prepare sebelumnya, jadi dia harus sudah bisa mencocokkan lah apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus dilakukan oleh employee tersebut. Selanjutnya, coaching itu akan melakukan aktif melakukan coach dengan subordinate-nya. Lalu yang terakhir, dia juga harus bisa follow up. Jadi nggak cuma memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi di pegawai, tapi ia juga harus bisa terus mengobservasi bagaimana progresnya. Karena pasti kan coach itu kan juga memiliki tanggung jawab terhadap pegawai yang ia coach. Jadi coach itu juga harus bisa bertanggung jawab pada coachingnya dan jangan sampai nanti masalah-masalah yang terjadi di pegawai itu terus terjadi berkelanjutan. Selanjutnya ini adalah contoh yang ada di buku. Ini bagaimana kita mungkin nanti suatu saat kita jadi coach. Jadi kita nggak cuma jadi pegawai, kita mungkin bisa menjadi coach di suatu saat nanti untuk pegawai lain. Nah, ini contohnya adalah self-evaluation checklist. Jadi kalau di sini semakin kita banyak menjawab ya, berarti kamu adalah coach yang efektif gitu, coach yang baik. Mungkin kalau misalkan banyaknya no, berarti harus dilatih kembali lah kemampuan menjadi seorang coach.
Nah, kalau mentoring itu kita tahu bahwa itu jangka panjang, dia bisa dari awal sampai pegawai itu benar-benar menjadi mentor untuk kembali gitu ya. Di sini harus ada beberapa yang perlu jadi perhatian. Yang pertama adalah mentoring caveat. Maksudnya caveat ini adalah limitation. Bagaimana mentor itu kan harus punya kemampuan interpersonal skill ya. Interpersonal skill itu kan bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Pasti adalah perasaan gitu kan. Kadang kalau kita sama atasan langsung gitu kan pasti udah ada ikatan batin seperti itu ya. Jadi bagaimana kita bisa bawa perasaan, kita bisa terhubung secara psikologis lah. Nah, itu yang harus kita batasin gitu. Jangan sampai apa yang dilakukan mentor itu salah, kita ikutin, pegawai itu ikuti. Jadi harus ada batasan-batasan tertentu. Selanjutnya juga ada efektif mentor. Nah, di sini mentor itu juga harus nggak cuma tadi coach juga harus efektif, mentor juga harus efektif gitu. Jadi bagaimana mentor itu harus bisa mengatur tanggung jawabnya dia, mulai dari waktu, mulai dari usahanya dia dalam memberikan mentoring kepada pegawai gitu. Dan juga harus bisa paham terhadap situasi dari pegawai yang mulai dari lingkungan pekerjaan. Kalau di sini bukan menti judulnya, di sini proteza. Proteza itu sebenarnya dari bahasa Prancis, itu sebenarnya sama juga, itu adalah pegawai yang dimentoring. Nah, itu mentor itu juga harus tahu lingkungan dan tim pegawai itu tersebut dan juga pekerjaan apa aja. Nah, yang ketiga adalah the proteges the responsibilities. Nah, di sini orang yang dimentor ini juga harus punya tanggung jawab. Di sini tanggung jawabnya itu apa aja? Yang pertama itu dia harus bisa memilih mentor yang berpotensi. Jangan sampai nanti kita milih mentor yang salah, mentor yang nggak objektif, yang subjektif. Nah, itu kurang tepat. Jadi kita harus memilih mentor yang bisa objektif, yang benar-benar bisa memberikan nasihat atau sugesti atau masukan terkait karir pegawai tersebut. Selanjutnya juga sebagai proteza sebaiknya tidak berkecil hati jika diberi masukan oleh mentor. Kan keseringan gitu ya, misalnya karena terlalu banyak masukan, terlalu banyak koreksi hingga akhirnya jadi kita merasa lebih down gitu ya. Terus yang pasti harus bisa memberikan memberikan batas waktu yang baik gitu dengan mentor. Jelas gitu, mau selesainya kapan, mau apa yang perlu dipelajari kembali. Dan yang pasti yang terakhir, kita harus respect gitu ya, harus menghargai waktu mentor, waktu dan juga usaha lah. Jadi jangan sampai usaha hubungan antara mentor dan proteza ini buruk karena kita tidak kurang menghargai gitu. Jadi inilah hal-hal yang harus diperhatikan dalam saat mentoring. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ira terkait making promotion decisions. Iya, baik. Terima kasih, Revita. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai making promotion decision. Nah, di bagian ini setelah tadi kita semua mendengarkan mengenai coaching, mentoring, nah pasti berujung pada yang namanya promosi. Nah, di sini manajer itu harus bisa menentukan apakah orang itu cocok untuk dilakukan promosi atau tidak. Jadi ada beberapa decision yang bisa membantu manajer di sini. Nah, kebanyakan orang itu kan suka dengan yang namanya promosi, apalagi kalau promosi itu identik dengan kenaikan gaji. Nah, tapi kenaikan gaji itu juga ada yang namanya kenaikan tanggung jawab. Nah, di sini yang harus diperhatikan kembali oleh manajer untuk menempatkan orang yang tepat di posisi promosi tertentu. Next. Nah, di sini saya membuat suatu skema promosi itu sebenarnya di bagian mana. Jadi promosi itu adalah suatu proses yang mana melakukan suatu proses yang menggunakan suatu proses yang berdasarkan pegawai yang sudah dilakukan testing dan juga pegawai yang loyal. Nah, tapi dalam proses itu seringkali ada
pengurangan efektivitas. Nah, efektivitasnya itu akibat ketidakadilan atau arbitrariness itu artinya kerandoman. Jadi ada juga yang promosi itu akibat tindakan yang impulsif dan juga ada yang namanya sekresi atau kerahasiaan. Jadi promosi itu harus semua orang tuh tahu akan diadakan promosi sebenarnya. Nah, promosi itu kenapa orang-orang pada suka karena akan menghasilkan yang namanya kesempatan dan yang tentu saja akan menghasilkan reward di akhirnya. Next. Nah, decision-nya itu sebenarnya ada 4 dan di sini saya akan menjelaskan decision pertama dulu. Decision pertama ini adalah antara senioritas dan kompetensi mana sih yang akan menjadi basis untuk perusahaan atau manajer menentukan orang tersebut cocok untuk dilakukan promosi atau tidak. Nah, walaupun sekarang itu sangat jarang ya kalau benar-benar murni kompetensi atau murni senioritas. Mungkin kalau murni kompetensi masih, tapi kalau murni senioritas itu mungkin sudah jarang. Karena sekarang kebanyakan itu menggunakan yang mix, jadi campuran antara kompetensi dan juga senioritas. Nah, kalau mix ini jadi sudah dipilih orang-orang yang orang-orang yang masa jabatannya itu sudah melebihi berapa periode gitu, dan dia ternyata mempunyai kompetensi yang sedemikian rupa dan akan dipilih orang yang kualitasnya paling baik gitu dengan masa jabatan yang sudah cukup lama. Jadi dianggap orang tersebut sudah loyal. Nah, kalau kebanyakan itu dalam pemerintahan atau public organization itu menggunakan metode yang seniority, tapi mungkin sekarang sudah sangat berkurang ya karena kalau full dari masa jabatan kadang ya kurang efektif juga sehingga masih harus dibutuhkan yang namanya kompetensi. Next. Nah, decision selanjutnya itu gimana sih cara kita sebagai manajer untuk mengukur kompetensi seorang pegawai. Nah, di sini ada sebuah prinsip yang sangat menarik namanya Peter Principle, di mana ia menjelaskan bahwa companies often promote competent employees up to their level of incompetency. Jadi untuk mengukur tingkat kompetensi seseorang itu malah dari tingkat inkompetensiannya dia. Jadi dari beberapa orang yang sudah dianggap berkompeten itu nanti diukur lagi seberapa ketidakkompetenannya dia dan yang bisa diterima oleh perusahaan itu atas jabatan tertentu itu yang tidak kompeten di bagian mana gitu. Nah, di sini ada beberapa step untuk menentukan bagaimana cara kita mengukur kompetensi seorang pegawai. Yang pertama, kita harus bisa menghitung dan juga mendefinisikan performa dia di masa lalu. Jadi performa dia di masa lalu itu dijadikan sebagai petunjuk untuk melihat pekerjaan dia di masa depan. Dan yang kedua itu harus ada namanya valid prosedur untuk memprediksi performa dia di masa depan. Nah ya tentu saja dengan performa dia di masa lalu. Dan ada juga yang namanya traditional promotion review. Jadi ini kebanyakan, kalau di sini saya menuliskan contoh-contoh di sektor kayak kepolisian atau military, itu ada tes tertulis, ada assessment center, ada credit from seniority, ada score based performance. Nah, yang credit from seniority ini yang benar-benar cocok sekali untuk sektor yang seperti itu ya, karena memang senioritasnya masih sangat tinggi gitu. Nah, tetapi tetap ditunjang oleh education, experience, dan juga behavior. Jadi dengan tools ini tetap tetap didukung oleh beberapa kriteria tersebut. Next. Decision yang ketiga, proses promosi itu apakah akan dilakukan formal atau informal. Sebenarnya ini hal yang berbeda karena kalau formal itu dia itu untuk open position employee. Jadi untuk pegawai yang memang kriterianya itu sudah jelas gitu. Jadi posisinya itu sudah jelas, kriterianya sudah jelas, bahkan pegawai itu sudah tahu mungkin saya akan cocok, mungkin saya akan diterima di
promosi ini karena jelas sekali misalnya di bidang hukum ya kelihatan misalnya dia minimal udah harus S2 hukum gitu kalau dia yang formal. Karena kalau yang informal ini berdasarkan ya tidak sengajaan jadi sehari-harinya dia gitu. Makanya dia nggak open position jadi kayak kelihatan dari kinerja dia selama dia masih staff itu seperti apa dan kriterianya juga tidak bisa terukur secara jelas gitu unpublished seperti itu. Next ke decision keempat. Nah, decision keempat itu adalah vertical, horizontal, or other. Maksudnya, biasanya kan kalau kita promosi tuh taunya dia tuh kan naik jabatan ya, misalnya dia dari staff ke supervisor. Nah, itu adalah yang vertikal. Tetapi yang kita kurang tahu mungkin yang horizontal. Nah, untuk perusahaan yang melakukan downsizing atau namanya perampingan perusahaan, nah promosi yang horizontal ini seringkali terjadi karena untuk mengurangi biaya tetapi harus tetap memberikan insentif kepada pegawai agar performanya dia itu bisa atau produktivitas dia itu bisa meningkat. Nah, bisa dengan mengganti posisi struktural ke fungsional. Jadi daripada kita menambah suatu posisi misalnya kepala bagian itu bisa diubah jadi jabatan fungsional aja tetapi dengan tanggung jawab ya pasti lebih besar, cuman tidak sebesar struktural gitu. Dan yang kedua itu memindahkan pegawai tersebut ke bagian lain yang dengan beban kerja yang lebih berat. Misalnya beban kerja sekarang dia di bagian administrasi dan selanjutnya dia akan dipindahkan ke bagian yang lebih teknis yang benar-benar menggunakan misalnya hard skill dia. Nah, di sini tujuannya untuk meningkatkan skill dia dan juga untuk men-challenge dia apakah dia sanggup berada di tempat yang beban kerjanya seperti sedemikian itu. Selanjutnya adalah practical consideration. Jadi tadi kan secara decision-nya, nah secara praktisnya itu sebenarnya ada 4 step untuk menentukan apakah seseorang itu dianggap dapat dipromosikan. Yang pertama, ya tentu saja manajer membuat persyaratan kelayakan. Jadi apakah orang tersebut layak? Nah, tentu saja ada kayak list-nya gitu, apa saja misalnya minimal pendidikannya atau pengalaman kerjanya dan lain-lain. Yang kedua itu manajer mereview kembali dan bahkan dapat merevisi job description-nya karena kan seiring berjalannya waktu suatu organisasi itu dapat berubah. Misalnya karena efek pandemi ini pastikan job description seseorang bisa melebar atau meluas atau juga bisa menyempit. Nah, itu akan mempengaruhi posisi pekerjaan tersebut. Dan yang nomor 3 itu mereview dari si performa kandidat itu di masa lalu ya, tentu saja sebagai dasar untuk menilai dia di masa depan dan yang terakhir tentu saja meng-hire orang yang cocok dengan requirement yang sudah kita tetapkan di nomor 1 tadi. Next. Nah, akan tetapi dalam menentukan promotion decision ini seringkali ada bias, ada gap gitu. Khususnya di stereotip negatif perempuan dan juga ras. Jadi kalau di buku itu ras itu sangat besar sekali karena kan kalau contohnya ini karena kita pakai buku Amerika jadi ras yang berkulit hitam dan yang ras kulit putih seringkali kan suka tidak sejalan gitu ya. Tapi kalau yang perempuan ini sangat relate nih di Indonesia karena perempuan ini seringkali tidak cocok dianggap tidak mumpuni menjabati suatu posisi gitu karena perempuan itu sering dianggap moody, baperan dan lain-lain ya. Ditambah lagi karir versus family, apalagi perempuan yang sudah menikah dan punya anak, seringkali dia mendahulukan kan family-nya dan yang menyebabkan orang itu berpikir kalau ya perempuan itu kurang cocok gitu untuk berada satu posisi. Nah, di sini perusahaan atau manajer itu harus menyelami masalah ini dengan membuat fleksibel atau reduced working hours. Nah, ini bukan berarti kualitas dari pekerjaannya itu menurun. Jadi kualitas pekerjaannya itu harus tetap atau bahkan lebih baik, tapi kuantitasnya aja. Mungkin karena kan perempuan itu harus mengurusi banyak hal lain, apalagi kalau sudah mempunyai anak dan sudah menikah. Nah, di sini kenapa juga perusahaan harus membuat kebijakan itu? Kenapa? Karena kalau kurangnya posisi perempuan di
posisi jabatan tertentu itu kan role model perempuan yang sukses itu jadi berkurang dan malah menurunkan motivasi bagi staf-staf perempuan untuk berkembang lebih baik gitu. Next. Nah, ini yang terakhir dari saya tentang managing transfer and managing retirements. Jadi tadi kan semuanya tentang promosi, nah ini lebih ke transfer dan juga pensiun. Nah, kalau transfer itu adalah perpindahan orang dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Nah, tetapi di sini tidak ada peningkatan gaji atau juga grade-nya juga nggak naik gitu ya. Nah, biasanya itu dilakukan untuk merealokasi pegawai-pegawai dari misalnya skill tertentu mau di-develop skill-nya ke skill lain, atau ada posisi tertentu yang memang nggak ada yang bisa isi selain orang-orang yang mempunyai skill itu. Misalnya di daerah A, dia harus terpaksa ditransfer ke daerah B karena memang dia mempunyai skill itu dan sangat dibutuhkan untuk kemajuan perusahaan yang mempunyai cabang di B gitu ya contohnya. Nah, tetapi transfer ini juga harus diperhatikan karena seringkali transfer ini berakibat kepada kehidupan dari pegawai tersebut bisa bisa nggak menghancurkan juga, ya agak mengganggu karena apalagi yang udah punya anak dan anaknya harus sekolah, apalagi dia harus ditransfer terus-terusan, ya itu bisa mengurangi produktivitas pegawai tersebut juga walaupun dia misalnya punya skill yang sangat kompetitif, dan juga transfer juga menyebabkan biaya yang keluar itu cukup banyak ya karena ya perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain itu ya pasti nggak sedikit ya biayanya. Kalau retirement itu ya pensiun. Jadi pensiun ini maksudnya perusahaan itu harus memperhitungkan gitu orang-orang yang pensiun dengan skill yang sedemikian rupa, dan itu kan dianggap sebagai treasure perusahaan, itu harus diantisipasi oleh perusahaan ketika dia retire, perusahaan itu sudah dapat menemukan orang dengan skill sedemikian rupa dan sama gitu. Nah, baik, cukup dari saya presentasinya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan. Mohon izin bertanya dari kelompok 1. Iya, Maruf, silakan. Saya izin bertanya terkait dengan decision pertama tadi ya, dijelaskan oleh Ira. Masalah yang sebenarnya klasik ya, antara senioritas atau lebih tepatnya seberapa lama pekerja tersebut mengabdi, ya, atau kompetensi dari pegawai tersebut. Nah, kalau kita sebagai PNS itu kan ini pertanyaan yang nggak bisa kesalahan, pasti jawabannya ya sebagian besar pasti seberapa lama masa kerja kita gitu kan. Tapi ini bakal misalkan kita pilih tengah-tengahnya adalah mix. Ini ada risiko bahwa pekerja tersebut sebenarnya nggak lebih agile daripada anak-anak muda yang masih punya semangat buat belajar, yang masih punya semangat buat adaptasi segala macam. Nah, kira-kira gimana sih strateginya buat kita ambil posisi mix, terutama pegawai-pegawai senior yang udah berusia gitu ya, yang bisa punya semangat yang kuat lah dalam beradaptasi dengan perubahan tantangan yang sangat dinamis dan juga nggak membebani perusahaan. Misalkan ketika kita memilih bahwa pegawai senior harus diprioritaskan atau pegawai senior diberikan tempat untuk promosi, tapi akhirnya tidak berdampak produktivitas perusahaan yang menurun, itu kan jadi beban bagi kita juga. Nah, gimana sih sebenarnya cara melihat sebagai manajer SDM yang tepat menyikapi di posisi mix-nya itu gimana? Itu saja. Ya, baik. Terima kasih, Maruf. Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan supaya kita tampung terlebih dahulu. Aku mau nanya dong, teman-teman presenter.
Iya, boleh silakan Elin. Mau nanya ini, tadi kan Grafika sempat bahas soal psychological contract ya. Nah, itu kan berarti ekspektasi secara psikologis dari perusahaan dan karyawan kan nggak match ya. Gimana sih sebenarnya cara HRD untuk meminimalisir ketidak match itu, gimana ya? Pokoknya nggak gimana cara mengatasinya gitu. Karena kan kalau psychological contract berarti tidak ada ungkapan dari karyawan sebenarnya mereka mau kayak apa perusahaan itu, dan kantor juga tidak secara lisan ngasih tahu kalau mereka ingin karyawan menjadi seperti apa gitu. Mereka kan cuma pengen karyawan memaksimalkan kemampuannya aja gitu. Jadi kan ini bisa aja tidak mix ya, tidak match gitu maksud aku. Jadi dan sepengalamanku nggak pernah ada gitu sejauh ini ke kantor ketika kita interview atau misalnya ketika kita bekerja sembari jalan gitu ditanya kalian mau kantor ada apa aja, mau ngapain aja gitu. Ketika kita awal bekerja ya, tapi kalau kita udah di dalam periode berkala sebenarnya memang ada mungkin dibikinin kuesioner atau apa kayak gitu. Tapi kalau kan ada juga nih kantor yang nggak menerapkan hal yang sama gitu. Nah dari HRD sendiri sebenarnya harus melakukan apa gitu supaya match nih antara keinginan pekerja dan keinginan perusahaan dari sisi psychological contract itu gitu. Thank you. Baik, terima kasih Helinsa. Selanjutnya, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Izin tanya. Halo, kedengeran nggak ya? Iya, kedengeran Pradita, silakan. Ya, maaf videonya dimatiin karena sinyalnya kurang bagus. Saya tertarik sama yang tadi terkait dengan employee engagement ya, yang terkait dengan perusahaan tuh perlu juga untuk meningkatkan keterlibatan pegawai gitu, untuk mengurangi tadi ya turnover rate-nya. Nah, ini kalau bayangan saya pribadi kan employee engagement ini kan juga ada hubungannya dengan work-life balance ya. Misalnya kalau seseorang itu terlalu terlibat atau terlalu terikat dengan perusahaannya, terus dia jadinya kayak overwork gitu kan. Nah, sebenarnya gimana sih, ada nggak sih harus seperti apa perusahaan itu bersikap menyeimbangkan antara meningkatkan employee engagement dengan memastikan work-life balance-nya pegawai gitu. Karena kan nggak semua pegawai juga mungkin aware dengan adanya work-life balance dan engagement itu sendiri gitu. Kira-kira seperti apa yang bisa dilakukan sama perusahaan? Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Pradita. Apakah teman-teman ada yang mau tanya lagi? Mungkin satu pertanyaan lagi. Sepertinya cukup ya. Baik, saya ingin mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Maruf saja yang mengenai mix decision yang pertama itu. Jadi ya memang sekarang kan seringkali perusahaan tuh menggunakan yang mix itu ya. Jadi dia memperhitungkan senioritas selama jabatan gitu dengan kompetensinya. Tapi seringkali yang kalau udah tua itu mungkin semangatnya udah nggak sama ya sama yang muda. Nah di sini bagaimana sih caranya supaya semangatnya itu kembali gitu. Apalagi dengan perubahan yang dinamis seperti ini. Nah ini saya sebagai sisi manajer HRD ya. Nah, di sini mungkin lebih ke salah satunya yang paling penting kan tadi ya udah dijelaskan juga masalah insentif. Nah, insentif atau bonus, tapi bonus atau insentifnya itu diukur dengan performance yang maksudnya benar-benar performance dia, jadi bukan formalitas aja gitu. Nah, di sini hal ini kan akan mendorong dia untuk berusaha lebih baik lagi gitu ke depannya karena apabila performance dia semakin baik, semakin bagus, maka insentifnya akan semakin besar gitu. Mungkin itu ya kalau dari manajer HRD atau bisa juga dengan yaitu memberikan reward lagi. Jadi reward atau pengakuan gitu, pengakuan kalau dia bekerja sedemikian baik seperti ini nanti akan mendapat reward itu. Dan juga mungkin
apa ya tadi tuh, melaksanakan refreshing bersama atau gathering. Jadi bagian HRD itu kan maksudnya kita tuh nggak melulu kerja yang tadi work life balance gitu. Walaupun kita harus produktif, tapi produktif itu kalau kita terus dipenuhi dengan pekerjaan itu juga menyebabkan ya apa ya jadi nggak semangat lagi gitu. Jadi perusahaan itu juga harus melakukan yang namanya quality time bersama gitu. Mungkin antar bagian supaya mereka tuh satu bagian itu bisa lebih erat, lebih dekat sehingga hubungan antar antara si apa eee, kepala bagiannya supervisornya itu yang kurang semangat itu dengan pegawai-pegawai itu lebih terbuka dan pegawai itu jadi lebih lebih mudah untuk misalnya menyalurkan ide-ide dia. Apalagi kalau dalam suasana hati yang gembira itu kan pasti orang itu lebih terbuka ya, nggak yang dalam istilahnya itu hal yang jadi lebih menerima gitu si atasan itu. Mungkin seperti itu sih kalau menurut saya. Oh ya satu lagi, kalau dari atasannya, supervisor itu misalnya, dia juga bisa memberikan yang paling penting memberikan contoh ya. Jadi dari pimpinannya memberikan contoh juga kalau pekerjaan itu harus, dilakukan seperti apa, terus, memberikan pekerjaan yang dengan tanggung jawab yang cukup besar gitu. Jadi kan kalau orang diberikan tanggung jawab besar itu mau nggak mau dia harus bekerja ekstra supaya dia bisa mempertahankan jabatannya itu gitu. Paling seperti itu, Ma'ruf. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan atau mohon izin Ibu mungkin ada, eee, jawaban lain yang lebih tepat. Lain mau nanggepin nggak? Sudah oke sih. Cuman mungkin sambil menunggu pertanyaan yang lain ya, ini kan memang topiknya employee retention. Nah, isu yang berkembang sekarang sebenarnya malah sebaliknya gitu. Jadi bukan hanya masalah retention, tapi kita hanya selected retention. Gitu ya. Kita manajemen berharap voluntary dalam jumlah yang signifikan, tetapi dia meretain dalam jumlah tertentu juga untuk employee tertentu. Gitu ya. Jadi intinya sih kondisi sekarang ini, dan sebenarnya bukan hanya sekarang sih, tapi mungkin kalau sekarang lebih relevan, bahwa perusahaan untuk survive itu memang perlu mengurangi jumlah SDM-nya, tetapi ingin prosesnya lebih smooth. Jadi pengennya voluntary, tapi juga selected. Karena kalau yang voluntary keluar adalah yang memang talent yang dibutuhkan, itu kan menjadi masalah gitu ya. Yang stay itu bukan yang bagus dan bukan kompetensi yang dibutuhkan, itu yang jadi masalah kalau menggunakan voluntary turnover, gitu ya. Jadi dikaitkan dengan employee yang mana yang ingin kita retain dan employee yang mana yang kita harapkan dia mau secara sukarela mundur. Ini banyak sekali dihadapi oleh perusahaan pada saat ini. Jadi ingin downsizing, mengurangi pegawai, tapi juga tidak ingin terlalu, terutama untuk BUMN kan memang tidak boleh PHK. Jadi inginnya jalannya soft gitu, inginnya jalannya soft untuk mengurangi pegawai, tetapi memang karena soft, volunteer, itu bagaimana caranya supaya kita bisa mendorong yang keluar adalah yang memang saat ini bukan yang prioritas untuk seharusnya ada di perusahaan.
Gitu itu isunya. Kalau ada yang mau menanggapi silakan, kalau tidak ya mungkin sebagai insight aja. Kalau yang presentasi mau nanggapin nggak? Ini izin menjawab pertanyaan nomor 2, Bu. Ya. Silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Tadi pertanyaan dari Helinsa terkait dengan psychological contract ya. Tadi sempat disebutkan di pertanyaannya, tidak ada kantor yang interview ketika proses awal mengenai pertanyaan perusahaan kepada karyawannya. Kantornya mau seperti apa? Nah, jadi gini, Helinsa, terkait dengan psychological contract ini memang dia itu sifatnya tidak tertulis ya. Jadi itu hanya kayak harapan dari pekerja kepada pemberi kerja atau perusahaan itu seperti apa. Jadi kita ini udah we are willing to be productive, untuk bekerja dengan sebaik mungkin. Nah, tentunya perusahaan ini harus memberikan fasilitas yang menunjang dong gitu. Dan sebaliknya perusahaan berharap pada karyawannya untuk memberikan yang terbaik karena mereka telah memberikan fasilitas yang dirasa mencukupi. Nah, terkait ketidaksesuaian antara ekspektasi perusahaan dengan karyawan. Tentunya kalau dari sisi HRD itu bisanya ya melakukan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, melakukan pembinaan pegawai, kemudian menjamin bahwa pekerja dalam perusahaan tersebut memiliki karir path yang baik seperti itu. Karena terkait dengan adanya ketidaksesuaian dengan antara ekspektasi perusahaan dengan karyawan, itu memang untuk menanggulanginya diperlukan collective effort, nggak cuma dari salah satu sisi saja. Mungkin kalau dari sisi employer mereka harus senantiasa mampu mengawasi pekerjaan dari pekerjanya dan memantau terus ya perkembangannya seperti apa. Kemudian jadi semuanya harus berjalan beriringan karena tentunya ketika berbicaranya secara global, ketika pekerja itu melakukan pekerjaan dengan baik, bekerja dengan baik, tentunya manfaat yang diperoleh perusahaan akan meningkat. Dan itu nanti akan meningkatkan pula mungkin kinerja perusahaan akan meningkat dan meningkatkan profit gitu ya. Jadi mungkin fasilitas bisa di-upgrade seperti itu. Jadi semuanya itu akan berjalan secara beriringan, Helinsa. Gitu. Kalau terkait dengan HRD yang bisa dilakukan ya tadi melakukan pembinaan seperti itu. Mungkin yang lain bisa menambahkan ya. Psychological contract ya. Ini saya di internet ada ini. Jadi istilahnya itu adalah psychological contract breach. Mungkin nanti bisa Bu Imbu izin Bu, mungkin bisa menjelaskan juga Bu tentang terkait psychological contract breach ini. Karena ternyata ada istilahnya juga. Di buku tidak dijelaskan Bu soalnya Bu. Oke, psychological contract itu kan sebenarnya bukan kontrak yang psychological contract ya. Jadi itu sebenarnya bukan kontrak, tapi lebih ke arah ekspektasi dari si pegawai mengenai si perusahaan itu sendiri. Itu jadi secara psikologi menurut si pegawai seharusnya perusahaan gini gitu. Jadi memang itu tidak mengikat, tapi memang itu akan mempengaruhi
apa sih namanya, persepsi manajemen sampai mempengaruhi engagement juga gitu. Berarti nanti ini lebih ke loyalty ya, Bu ya? Loyalty karyawan terhadap perusahaannya gitu. Kalau misalnya ekspektasi mereka tercapai, mereka akan lebih loyal gitu. Nah, itu yang agak relatif juga. Tapi bukan ke arah lebih ke arah gini, Mbak. Kalau itu terpenuhi, itu bukan masalah, tapi yang jadi masalah dari sisi negatifnya. Jadi psychological contract kalau itu tidak terpenuhi akan lebih cenderung berdampak ketimbang yang kalau itu terpenuhi. Kebayang nggak? Jujur Jadi saya masih belum kebayang sih Bu, maksudnya ini masih sangat mengawang gitu loh. Iya, iya. Jadi kalau ekspektasi kita tidak terpenuhi, itu akan lebih membuat kita withdrawal, lebih membuat kita negatif ketimbang kalau itu terpenuhi. Kalau itu terpenuhi, kita akan merasa ya udah memang seharusnya perusahaan begitu gitu. Jadi kalau terpenuhi tidak secara otomatis akan mendorong perusahaan si employee menjadi lebih loyal, lebih engage gitu atau lebih produktif. Tapi kalau itu tidak terpenuhi, itu akan lebih mungkin mempengaruhi kinerja si pegawai. Kinerja dan behavior lebih ke arah ke situ. Jadi pengaruh negatifnya akan lebih kuat kalau itu tidak terpenuhi ketimbang pengaruh positif kalau itu terpenuhi. Biasanya sih seperti itu ya, tapi memang itu perlu di riset lebih lanjut. Itu memang ada risetnya sih untuk psychological contract. Itu di motivasi. Itu jadi salah satu topik. Jadi kalau kalian ngambil SDM itu nanti ada motivasi dan kepuasan kerja. Itu jadi salah satu bahasan yang cukup menarik kalau kita bicara mengenai psychological contract. Jadi memang hati-hati kita memberikan ekspektasi. Jadi tadi kan pertanyaannya ketika interview ya, startnya kan dari awal kan ya. Nah dari awal sih sebaiknya si pemberi kerja menyampaikan apa adanya dan tidak memberikan harapan-harapan yang bisa dipersepsikan sebagai psychological contract gitu. Jadi tidak usah menjanjikan apa yang memang tidak ada di dalam sistem atau memang tidak ingin direncanakan untuk diimplementasikan gitu. Jadi lebih baik bercerita mengenai faktanya. Faktanya begini, apa yang berlaku di sini seperti ini, peraturannya ada atau peraturannya belum ada, itu akan lebih baik ketimbang di PHP lah. Istilahnya kan sebenarnya psychological contract itu kayak PHP gitu ya. Kalau nggak di PHP sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi kalau udah dikasih harapan kok jadi kayak kecewa. Jadi lebih baik sih faktualnya aja. Faktanya begitu. Jadi tidak usah memberikan harapan yang memang manajer sendiri belum bisa memastikan ini akan berlaku atau tidak gitu. Dan kita juga kan belum memahami nantinya si pegawai itu akan seperti apa. Gitu. Jadi memang mesti hati-hati mengelola ekspektasi. Mungkin itu ya tambahan mengenai pertanyaan. Pertanyaannya bagus sih tadi. Jadi kalau nanti kalian yang konsentrasinya SDM mungkin itu menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Gitu. Berarti berarti memang hanya di ekspektasi ya Bu ya, bukan kesepakatan antar dua pihak perusahaan dan karyawan gitu ya Bu ya. Itu lebih kayak implisit gitu kali ya Bu ya? Iya. Oh gitu. Oke. Terima kasih Bu Imbu. Iya. Jadi sebenarnya karena dianggap psychological contract itu implisit, tapi memang dianggap bahwa itu akan ada
karena dianggap sebagai kontrak di dalam pikiran si employee tadi. Oke, makasih Mbak. Terima kasih. Ya. Ada lagi pertanyaan? Mohon izin Bu Imbu, mungkin mau izin menjawab pertanyaan dari yang Pradita tadi yang terkait kaitannya employee engagement dengan work-life balance. Ya. Jadi gini Pradita, kalau dari yang saya baca sih, jadi terkait mungkin ini nggak hanya terkait isu work-life balance ya, tapi bisa juga terkait dengan isu-isu lain juga yang mungkin terjadi di perusahaan tersebut. Jadi di dalam employee engagement tadi telah dijelaskan salah satu metode dari perusahaan konsultan Accenture, ada satu tahapan di mana dilakukan penilaian atau assessment kepada karyawan. Nah, penilaian atau assessment kepada karyawan ini bisa berupa survei ya. Jadi survei apa aja sih mungkin kendala karyawan atau permasalahan atau isu-isu apa sih yang sedang dihadapi karyawan saat ini, di mana hasil dari assessment ini selanjutnya assessment ini mungkin bisa dilihat di buku Destler ya teman-teman, halaman 327 itu ada kayak hasil survei seperti itu. Nah, itu ada beberapa jenis hasil surveinya, ada beberapa persen yang merasa puas, ada beberapa persen yang apakah perusahaan telah melakukan yang terbaik dan semacamnya. Jadi, nah dari hasil survei atau assessment ini, selanjutnya mungkin perusahaan bisa mengimplementasikannya ke dalam suatu kebijakan yang bisa bisa menyelesaikan masalah work-life balance ini. Contohnya, mungkin perusahaan bisa mengambil kebijakan untuk melakukan shift pekerjaan di mana ada pembagian waktu, jadi mungkin waktunya nggak full day dari jam 7 sampai jam 7, dari 7 pagi sampai 7 malam, tapi bisa dibagi setengah-setengah. Atau mungkin juga perusahaan bisa juga melakukan flexible time, atau misalkan masuk lebih pagi bisa pulang lebih awal, atau mungkin yang sekarang sedang kita lakukan ya, di mana perusahaan mungkin bisa menerapkan sistem kerja WFH atau flexible working space, di mana sebenarnya hal-hal ini kan juga bisa meningkatkan work-life balance itu sendiri. Jadi seperti itu sih mungkin kalau tambahan dari saya. Terima kasih Bu Imbu dan Radita. Terima kasih. Mohon izin Bu Imbu, saya mau nanya. Saya dari kelompok presenter tapi Bu. Iya. Mungkin kalau saya mau nanya terkait isu pada saat ini ya Bu, kan kita ini kan generasi muda ya Bu, yang sebagian dari kami itu adalah ASN. Namun sempat, ya ini baru isu aja sih Bu, mungkin memang kita sebagai generasi muda itu tidak suka gitu ya Bu, maksudnya kurang suka lah kerja di birokrasi yang mana aturannya kaku dan sebagainya, sehingga banyak yang memutuskan untuk resign, bahkan membuat perusahaan lain. Apakah itu kira-kira Bu ke depannya harusnya itu kayak pemerintah itu sih gimana ya Bu? Maksudnya membuat menjadi generasi muda, menjadikan lebih menyesuaikan seperti menyesuaikan style kerjanya seperti generasi muda, atau seperti apa adanya aja Bu? Karena kan kalau soal pay, promosional, work-life balance, career development kan sudah jelas ya Bu. Tapi bagi kami generasi muda itu kadang itu merasa kurang menarik gitu Bu. Ya. Oke, terima kasih. Jadi memprediksi bagaimana ke depannya ya, ASN ya, gitu. Menurut saya ya, berarti ini kan pendapat aja. Mungkin saja nanti ketika yang memerintah berbeda ada political will ke sana, tapi sebenarnya yang jadi kendala adalah ini bukan hanya keputusan eksekutif.
gitu ya. Itu yang pertama. Jadi yang kedua adalah bahwa pejabat yang di situ itu kan sebenarnya untuk yang sistem sekarang kan memang bukan yang karir dari bawah juga. Dan karakteristik dari job dan rotasi, sistem rotasi untuk pejabat pengambil keputusan itu kan sekarang mengarahkan mereka untuk, bukan mengarahkan ya, membangun suasana untuk lebih safety player gitu. Jadi menurut saya sih, saya akan melihatnya itu sebagai semangatnya ada, tapi kalau agile sih tidak, semangatnya ada, agile tidak, prosesnya akan pelan-pelan, dan itu akan di-lead oleh, tergantung leadernya ya gitu. Karena dulu misalnya, dulu kan ASN parah banget lah, sekarang menurut saya sudah mendingan ya. Jadi ada merit segala macam, itu kan diawali oleh Bu Sri Mulyani. Gitu. Jadi memang bisa sih, tapi memang tidak akan secepat swasta. Itu. Tapi nah untuk kalian sendiri gimana? Kalau menurut saya ya tergantung dari karakternya. Kita sendiri ini safety player, yang risk avoidance, yang pengennya aman, santai gitu, atau memang punya keinginan atau punya ambisi untuk lebih gitu. Sebagian cukup banyak juga sih teman-teman ASN yang di tingkat tertentu dia akan keluar dan membangun karir profesional di luar, dan itu nggak ada salahnya. Rasanya sih itu masih mungkin ya untuk job-job tertentu. Jadi kalian juga harus lihat juga ASN yang mana yang bisa seperti itu. Jadi misal nih ya, untuk teman-teman yang di Dirjen lapas ya, di lingkungan lapas gitu, ya dia akan lebih susah, akan lebih tidak terdorong untuk keluar dibanding dengan teman-teman yang dari Dirjen Pajak gitu di Kementerian Keuangan. Jadi tergantung juga dari marketability kalian sendiri. Nah mungkin kalau teman-teman ekstensi itu kan banyak kan dari Kemenku ya, Kementerian Keuangan ya nggak sih? Di kelas ini banyak ya? Iya Bu. Itu sih menurut saya bagus ya, karirnya baik secara internal di pemerintahan maupun kalau mau keluar. Menurut saya sih bagus. Saya sering ketemu dengan teman-teman yang misalnya di KAP jadi partner, jadi konsultan pajak, atau bahkan sampai jadi di perusahaan di perusahaan swasta juga banyak gitu yang berkarir profesional. Tapi memang itu kembali lagi kalian itu kompetensinya apa dan di bidang apa. Gitu. Mungkin itu ya. Tapi kalau bahwa karakteristik dari jobnya sendiri dan dari organisasinya memang ada perbaikan tapi tidak bisa terlalu drastis. Karena kalau dibuat terlalu drastis itu jadinya anekdot banget lah. Untuk teman-teman yang di luar Kementerian Keuangan atau di luar kementerian yang memang sudah bagus sistemnya, itu parah banget. Itu parah banget. Saya nggak bisa cerita di sini sih, tapi aduh parah deh. Jadi mungkin bisa kebayang ya parahnya. Jadi itu hanya cuman ujung-ujungnya sih mengakali sistem aja jadinya. Merit di Kementerian Keuangan diterapkan sebaik-baiknya dan membuat orang termotivasi, tapi di instansi yang lain itu cuma jadi anekdot aja gitu. Ya itu. Tapi menurut saya sih nggak usah khawatir juga ya, karena peluang untuk stay atau untuk keluar masih tetap ada. Gitu. Saya sih berharap nanti ketika
masanya kalian memimpin akan ada perubahan yang signifikan gitu. Jadi lebih sesuai dengan karakternya, tapi memang agak susah karena ini kan frame-nya politik, bukan hanya eksekutif. Gitu. Mungkin itu ya Mbak, itu pendapat saya ya. Oh iya Bu, nggak apa-apa Bu. Tapi kalau mau berkarir dulu di situ, bangun kompetensi, terus nanti keluar. Jadi dari sekarang udah ancar-ancar dengan posisi saat ini karir saya di ASN mau kemana dan di level mana saya bisa keluar, misalnya keluarnya di sebelah mana. Siap, Bu. Ya, gimana Mas Ma'ruf, mau keluar atau mau sampai jadi dirjen? Saya mau jadi diaspora aja, Bu. Semangat banget, Ma'ruf. Loh, ya itu bagus kan? Itu ya, Deplu ya? Iya, Bu, siap. Next-nya, ada pertanyaan nggak? Izin Bu, kalau di kantor saya ini kan kemarin CPNS yang waktu bareng saya itu ada yang keluar gitu Bu. Jadi dia nikahnya setelah nikah sama suaminya nggak boleh gitu loh Bu. Terus sama atasan itu kayak mereka itu marah gitu Bu. Dan akhirnya untuk CPNS tahun depan kemudiannya itu akan dikasih sanksi gitu Bu bagi mereka yang langsung keluar gitu. Sebesar sanksinya itu yang kemungkinan tidak bisa dibayar gitu loh Bu. Jadi ada ikatan. Kalau seperti itu bagaimana ya Bu? Maksudnya dalam segi etika gitu juga Bu. Dari employee retention ini. Oh iya, jadi dari sisi regulasi nanti tolong dicek ya. Karena kalau dulu misalnya ada larangan menikah dalam waktu 2 tahun, sekarang kan tidak bisa. Nah, kalau misalnya ikatan itu sih secara organisasi sih boleh, karena masing-masing kan punya opportunity juga kan. Jadi ada loss yang harus ditanggung oleh organisasi dan masuk akal kalau organisasi itu bukan proteksi, apa sih namanya, memaksimalkan effortnya. Karena kan memang effort dari rekrutmen sampai dengan selesai, itu ada biayanya, kemudian dari sisi waktu juga kan ada pengorbanan yang dilakukan. Kalau menurut saya sih mestinya nggak apa-apa ya. Mestinya nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Bu, mau nanya lagi dong Bu. Iya, ya. Kan hampir mirip dengan pertanyaannya Tito. Sebenarnya kan masalah kontrak yang harus dibayar ketika kita cabut sebelum masa kontrak habis itu sebenarnya kan kalau di perusahaan swasta tuh banyak ya Bu ya. Kayak di perbankan atau mungkin di kalau di media tuh di televisi kayak gitu ya Bu. Ya. Nah sebenarnya kan dan mereka itu menahan ijazah gitu Bu. Kalau setahu saya kalau di undang-undang kan sebenarnya nggak boleh ya perusahaan menahan ijazah. Tapi apakah ketika kontrak itu sudah kita tanda tangani, dengan seketika undang-undang itu luruh? Maksudnya kita sudah sepakat dengan perusahaan kalau kita memberikan kesempatan untuk mereka menahan ijazah, misalnya kayak gitu, Bu. Tapi kan kalau dari undang-undang, kalau saya nggak salah, kayak ketenaga kerjaan itu udah nggak memperbolehkan lagi sebenarnya penahanan ijazah, Bu. Itu dia makanya dilihat peraturannya sebenarnya kalau undang-undang itu kan lebih luas ya, maksudnya lebih longgar. Nah, diimplementasinya lebih ketat. Tapi nanti dilihat lagi deh undang-undang yang sekarang. Izin Bu, mau ya. menanggapi sekalian. Seumpama itu ada apa? Jadi sebelum waktu perekrutan itu dikasih kayak kontrak itu, di dalamnya kontrak itu dikasihnya itu gimana Bu? Apa bakal jadi masalah nggak? Jadi seumpama apa tiba-tiba keluar apa yang kayak kasusnya Tito tadi, itu bisa diperkarain nggak Bu? Biar apa? Ya itu tadi maksudnya. Maksudnya alternatif dari nahan ijazah itu loh. Sama aja sih sebenarnya kayak kalau kalian disekolahin sama pemerintah,
itu kan harus mengabdi 2N+1 ya kan? Menurut saya sih mestinya dibungkus dengan itu aja, begitu masuk kasih training, dengan training itu maka ada ikatan dinas sekian lama. Itu diakalinya itu masih bisa. Tapi kalau mengenai hukum saya agak mendingan dicek dulu deh dengan peraturan yang terbaru. Kalau di swasta iya banyak yang menahan apapun undang-undangnya, apes-apesnya perusahaan ya nanti bisa dituntut gitu. Tapi nanti bisa dilihat. Nah, untuk mencegah dituntut atau tidak itu juga harus diidentifikasi pada saat rekrutmen, seleksi. Apakah ini orang misalnya akan berpotensi jadi aktivis dalam tanda kutip. Aktivis itu maksudnya kayak serikat pekerja yang memang mempermasalahkan atau yang memang ya sudah saya udah tanda tangan ya komit gitu. Komit dengan konsekuensinya. Kalau stay konsekuensinya gini, kalau enggak stay konsekuensinya gimana. Itu ada yang jenis begitu atau yang memang jenisnya memanfaatkan celah undang-undang tadi. Tapi terus terang sih saya nggak begitu ini ya mengenai hukum. Karena perkembangannya cepat. Dan kasusnya tergantung kasus sih. Tergantung kasusnya. Mungkin kalau untuk ASN tadi disarankan bukan hanya diterima terus nggak boleh keluar. Karena kalau diterima itu kan setiap pegawai berhak masuk dan keluar gitu ya. Tapi kalau misalnya diterima dan diberikan training, itu jadi semacam ikatan dinas, akan lebih kuat. Itu aja. Jadi kalau itu kan ada prajabatan ya nggak sih kalau PASN? Nah, prajabatan itu yang dinominalkan. Nah, itu bisa nggak? Mungkin itu ya. Itu aja sih kalau mengenai kontrak dan penaltinya. Ada pertanyaan lain nggak? Kalau nggak ada, saya mau nambahin sedikit. Kalau karir itu ada karir dalam konteks sistem karir yang dikembangkan oleh perusahaan, atau Anda mengelola karir secara pribadi. Jadi Anda bisa mengembangkan karir melalui jenjang karir, sistem karir yang ada di perusahaan, atau memang kita ngeset karir kita sendiri dengan membuat portfolio. Jadi kalau di anak-anak akuntansi itu udah biasa ya. Jadi mulai dari CAP, jadi dia muternya bukan di dalam sebuah perusahaan, tapi dia muternya di perusahaan. Jadi kalau udah sampai level tertentu dia akan keluar dan naik ke level yang lebih tinggi di perusahaan lain. Gitu. Itu jadi itu untuk mengumpulkan kompetensi dan portfolionya dia. Yang jadi masalah memang jangan terlalu sering juga dan jangan terlalu cepat. Karena kalau baru 6 bulan keluar, orang juga jadi akan bertanya-tanya, 6 bulan Anda belajar apa gitu kan. Jangan-jangan itu mencerminkan karakter yang tidak baik gitu. Jadi sebaiknya sih dibuat supaya bahwa diartikan kita memang perlu tempat untuk bisa lebih berkembang dan mengaktualisasikan diri ketimbang keluar masuknya itu mencerminkan sebagai orang yang tidak bisa komit. Kalau sering keluar kan berarti ini anak bisa komit nggak sih? Ya kan? Kalau anak yang misalnya dalam waktu 3 tahun dia 6 kali keluar, nanti kalau saya terima,
saya udah capek-capek terima dia, nanti 6 bulan lagi keluar gitu. Nah, itu memang harus menjadi perhatian juga, baik dari sisi si employee maupun si employer-nya. Gitu. Tambahannya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, masih ada nggak? Cukup sepertinya, Bu. Oke, kalau nggak ada kita cukup ya, presentasinya bagus. Jadi kelas ini sih cukup baik ya untuk ekstensi, karena biasanya kalau anak malam itu kan udah capek. Nah mungkin karena ini pandemi kalian lebih inilah kinerjanya lebih baik dibanding dengan kelas-kelas sebelumnya yang kurang dalam, intinya kurang dalam. Jadi ini harus diteruskan ya di semua mata pelajaran juga. Amin. Terima kasih, Baik, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, terima kasih. Selamat malam. Saya keluar dulu. Diteruskan.